menebar dakwah, meraih surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Di mana di podcast Surabaya Mengaji ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam yang tentunya dengan bersama narasumber yang tentunya tiap episodenya akan bergantian. Dan di episode kali ini kita kedatangan guru kita yaitu Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, di episode kali ini kita membicarakan berkaitan dengan anak muda Ustadz. Masya Allah. Nah, Cocok ini kayaknya. Cocok, anak Ustadz. masih muda. Masya Allah. Dan di anak muda itu ada slogan atau istilah kalimat yang mungkin kita semua pernah dengar Ustadz. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, berkaitan dengan slogan ini gimana Ustadz? Nggak tahu slogan itu riwayat siapa itu. Ya, ini termasuk kalau saya bilang sih menghayal gitu ya. Menghayal, Ustadz. Menghayal. Jadi slogan tersebut adalah hayalan, dan itu betul memang salah satu yang sangat berbahaya bagi anak muda. Yaitu hayalan-hayalan dari syaitan. Makanya ada ungkapan yang bagus itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Dia pernah bilang, innama akhafu alaikumus natain. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Apa itu? Tulul amal wattiba'al hawal. Panjang angan-angan, menghayal. Sama yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, amma tulul amal fayunsikum anil akhirah. Kenapa saya khawatirkan kepada kalian itu panjang angan-angan, menghayal? Karena itu bisa melalaikan kalian dari akhirat. Adapun mengikuti hawa nafsu, karena itu bisa menghalangi kalian dari menerima kebenaran. Jadi slogan tadi jelas itu khayalan gitu ya. Menghayal aja. Menghayal doang itu, nggak tahu riwayat siapa, nggak ada hadisnya, nggak ada Qur'annya. Itu hanya hayalan-hayalan setan. Yang dibikin anak muda mungkin Ustadz ya. Anak muda ya. Dan padahal anak muda ini potensi yang luar biasa. Potensi sekali Ustadz ya. Dan bicara anak muda Ustadz, mungkin di kalangan anak muda ini tidak terlepas dari musik dan film Ustadz. Nah, seorang muslim kan tidak sepatutnya untuk mendengarkan musik dan menonton film Ustadz. Terutama mungkin ada nasihat atau untuk anak muda berkaitan dengan yang masih berkecimpung di musik dan film ini Ustadz. Ya, anak muda ini subhanallah, ini masa yang sangat emas, yang sangat berharga, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masa yang penuh potensi, penuh kekuatan. Jadi seharusnya anak muda menggunakan masa mudanya ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam hadis 7 golongan itu yang akan mendapatkan naungan itu kan. Ada salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini anak-anak muda yang idaman Islam gitu ya. Yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ya, sholatnya rajin, akidahnya bagus, ya, menuntut ilmu, akhlaknya baik, ya, jauh dari ya sekarang banyak anak-anak muda yang hanya mengisi waktunya dengan tawuran, pacaran, datang ke konser mungkin ya, seks bebas malahan, ya, hanya seperti itu. Ini salah satu hal yang sangat disayangkan, termasuk yaitu tadi menghabiskan waktu untuk musik, menghabiskan waktu untuk nonton film, apalagi film-film yang merusak akhlak. Ya, ini yang merusak anak-anak muda. Harusnya anak muda menggunakan masa mudanya ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan hukumnya sendiri untuk musik dan film ini apa Ustaz? Ya, kalau musik udah 4 madhab mengatakan haram. Ya. Di antara dalil yang menegaskan keharamannya dalam surat Luqman, Allah mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis. Nah, kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya, sesungguhnya lahwul hadis itu penafsirannya adalah innahul hina. Ya, bahkan beliau bersumpah 3 kali. Itu yang dimaksud adalah nyanyian. Juga ditegaskan oleh Nabi dalam banyak hadisnya. Salah satunya dalam riwayat Bukhari,
bahwasanya la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Nanti akan ada di antara umatku ini yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, mengharamkan musik. Khomer. Nah, jadi kan sudah ada kemarin, sudah ada beberapa orang muncul yang bilang zina halal gitu kan. Zina halal. Nah, kalau musik sudah sejak lama malah banyak orang yang menghalalkan musik. Ustadz-ustadz, sebagian ustadz-ustadz di YouTube malah banyak ya yang musik mengatakan apa ya? Musik, apalagi musik Islami, boleh banget gitu. Jadi sudah banyak yang menghalalkan. Ini benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal musik ini menjauhkan orang dari Al-Quran. Ya, orang kalau sudah senang sama nyanyian, akhirnya susah untuk menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sebagaimana kata sebagian ulama, ya kalau tidak salah Imam Ibnul Qayyim, sulit bersatu antara Al-Quran dengan nyanyian gitu. Dan kembali ke anak muda Ustadz, mungkin anak muda di luar sana ada yang berpikiran, oh nggak apa-apa lah, masih muda, kita berbuat dosa, tobatnya nanti aja lah kalau udah tua. Ini gimana Ustadz? Ya itu menghayal lagi. Menghayal lagi Ustadz ya, banyak khayalan anak muda ini Ustadz. Anak muda banyak menghayal, apalagi yang belum nikah ini kayak antum. Insya Allah. Ya, jadi kita ini kan tidak tahu kapan matinya gitu kan. Ustadz. Di kuburan sana nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua, nggak ada. Jadi kematian ini bisa menjemput kita kapan saja. Ada yang kecil udah mati duluan, ada yang muda, ada juga yang sudah tua, bahkan ada yang sehat mati mendadak, gitu kan. Makanya jangan tertipu, kematian itu rahasia. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, kita nggak ada yang tahu, gitu. Sebagian penyair pernah mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza junna 'alaika al-lail hal ta'isu ila al-fajri. Berbekalah dengan takwa, karena kamu nggak tahu ketika malam tiba apakah kamu bisa hidup sampai besok. Ya, kam sahihin mata min ghairi sukmin. Betapa banyak orang yang sehat mati mendadak. Ya, wa kam sahihin asa ila dahri. Betapa banyak orang yang sakit nggak mati-mati. Ada orang yang sakit nggak mati-mati. Ada yang sehat mati mendadak. Nah, wa kam min fata asbaha wa amsa dhahika. Betapa banyak anak muda yang di waktu pagi, di waktu sore masih tertawa. Wa akfanuhu tunsaju. Ternyata kafannya sudah dipersiapkan untuk dia. Ada anak muda pakai ninja gitu kan, keluar dari rumahnya dengan sombongnya. Tahu-tahu pulang tinggal namanya doang. Jadi jangan kita menghayal, saya akal bakal sampai tua. Siapa yang jamin umur kita sampai tua gitu kan? Nggak ada yang menjamin. Jadi seperti tadi saya bilang, itu hayalan setan kepada anak-anak muda supaya terus terjerumus dalam dosa. Dan kalau misalnya yang sudah ada yang tercebur dalam dosa ini, hendaknya segera taubat ya Ustaz? Segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu kapan kita akan mati gitu kan. Jadi kalau taubat segera. Kalau jangan ditunda-tunda lagi. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau kata Khalid bin Mi'dan ya, apabila terbuka untukmu, Allah membukakan kesempatan kepadamu untuk melakukan kebaikan, segera kamu melakukannya, jangan tunda-tunda, karena kamu nggak pernah tahu kapan itu akan terbuka lagi untukmu. Ya, menunda-nunda ini was-was dari setan. Iyyaka wat taswif fa innahu jundun min junudi iblis. Hati-hati kamu dari menunda-nunda, nanti aja. Karena itu adalah pasukannya iblis. Nah, itu jadi kita kalau mau bertobat segera jangan ditunda-tunda gitu. Dan kembali bicara masalah anak muda Ustaz, ini pasti anak muda nggak terlepas dari gadget Ustaz. Semua anak muda insya Allah punya yang namanya smartphone Ustaz ya. Nah, ini nasihatnya bagaimana Ustaz? Antara anak muda dengan gadget ini Ustaz. Sekarang juga bukan hanya anak muda. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Semua punya smartphone. Anak kecil aja pakai sekarang, anak TK. Bahkan belum masuk TK udah pinter udah. Yang sudah tua juga nggak mau kalah sama anak muda sekarang. Masya Allah. Masya Allah, ini gadget ini memang luar biasa sekarang ini. Hampir semua orang punya. Kalau mau tanya siapa yang nggak punya, mungkin jarang sekarang. Jarang. Memang kalau gadget ini kan kalau kita lihat memang seperti
pisau bermata dua ya. Jadi dia tergantung kepada penggunaannya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana tergantung kepada tujuannya. Bisa digunakan untuk kebaikan jadi pahala. Ya kalau misalkan kita gadget bisa untuk ngaji gitu kan. Untuk menyebarkan ilmu, dakwah, konten-konten kan banyak juga manfaatnya. Tapi sisi yang lain kita nggak boleh juga melalaikan, harus jujur bahwa di gadget ini juga banyak sampahnya juga, banyak kerusakannya, ya banyak gambar-gambar atau film-film yang tidak sesuai dengan agama banyak juga. Jadi tergantung bagaimana penggunaannya. Kalau digunakan baik-baik, kalau digunakan untuk buruk maka itu menjadi dosa. Nah, maka anak muda harus pandai-pandai dalam penggunaan gadget ini. Iya. Ya, jangan sampai malah menjerumuskan dia ke dalam kubang maksiat, tapi gunakan gadget ini untuk hal-hal yang positif. Ya, untuk ngaji ilmu agama, untuk dakwah, untuk berbakti kepada orang tua, untuk mempererat persahabatan, silaturahmi, nggak ada masalah. Apalagi sekarang gadget ya semua canggih Ustaz. Bisa semua dilakukan. Nah, kembali bicara anak muda Ustaz. Anak muda ini mungkin kan lagi mencari jati diri Ustaz. Mungkin stylenya itu pengen niru seseorang. Kadang mungkin niru orang barat atau pemain bola. Bahkan sampai terjerumus ke yang namanya tasyabuh Ustaz. Meniru style orang kafir. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya, Nabi SAW pernah bilang ya, sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung sama dengan siapa dia mencintai, fansnya lah gitu ya. Dia ngefans siapa gitu, idolanya. Ya, mengidolakan siapa. Kalau dia mengidolakan Nabi, dia mengidolakan para sahabat, nanti dikumpulkan dengan Nabi dan para sahabat. Kalau dia mengidolakan orang-orang kafir, ini kadang-kadang anak muda nggak terasa gitu ya, nggak merasa. Dia mengidolakan orang-orang kafir, pakai kaos Ronaldo, Messi gitu ya. Potongan rambut juga nggak mau potongan kalah. Rambutnya juga gitu, niru-niru mereka. Padahal itu kan orang-orang kafir gitu ya, orang-orang kafir. Dan kita kalau niru atau mengidolakan, niru-niru orang kafir seperti itu, walaupun dalam penampilan itu sedikit banyak akan mempengaruhi. Akhirnya kita nyontoh di mereka, nyontoh cara makannya, cara berpakaiannya, jalannya. Ronaldo titik-titik ditendang gitu. Masya Allah. Jadi anak muda harus punya jangan salah idola. Jadikan idola kita Rasulullah SAW, para sahabat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu suri tauladan. Itu yang harus kita contoh, itu yang harus kita idolakan. Kita harus mengidolakan siapa? Mengidolakan orang-orang yang dijamin masuk surga. Nabi, para sahabat. Karena kita pengen masuk surga gitu kan. Jangan mengidolakan orang-orang yang terancam dengan neraka gitu kan. Nah, ini bahaya gitu. Taib. Ustaz, mungkin obrolan kita cukup Ustaz berkaitan dengan anak muda. Jazakallahu khairan atas nasihat dan wejangannya. Para pendengar sekalian, insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar dakwah, meraih surga.